السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين سيدي بني آدم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah wa syukurillah, para jamaah sekalian Allah muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan sama-sama bermuzakarah, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Hadirnya kita semua di rumah Allah, duduk di majelis ini insyaallah menjadi penyebab Allah angkat derajat kita semua di hadapan Allah, dihapuskan dosa-dosa kita dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kita kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Selawat salam yang menghantarkan kita semua insyaallah dilayakkan dan dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan membahas hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Pagi hari ini kita akan membahas bab tentang iyadatul musyrik. Bagaimana hukum menjenguk orang yang musyrik. Orang yang berbeda akidah, berbeda keyakinan dengan kita. Bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang berbeda akidah, berbeda keyakinan dengan kita. Terutama muamalah ketika mereka membutuhkan bantuan atau ketika mereka sakit. Hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam bab ini bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Beliau adalah pelayan khadim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi meninggal dunia. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu masih diberikan umur usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau semasa kanak-kanak. Beliau sudah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau bercerita, anna gulaman minal yahudi kana yakhdumun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang gulam, seorang anak gulam, anak yang usia kira-kira 5 sampai
14 atau 15 tahun itu disebut gulam dalam bahasa Arab. Ada sabi, sabi itu anak, ada walad juga anak, ada gulam juga terjemahannya anak. Kalau sabi itu anak yang di bawah 4 tahun. Disebut biasanya sabi, anak kecil. Gulam adalah anak yang berusia kira-kira 5 sampai 15 tahun. Jadi ini ada gulam minal Yahudi, orang tuanya beragama Yahudi. Berarti secara otomatis anak ini mengikut agama orang tuanya. Kana yakhdumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anak ini dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara-perkara hal-hal yang kemudian dia berkhidmah, membantu, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi terbuka. Ya, Nabi tidak melarang. Kalau seandainya ada orang yang berbeda agama seperti kasus ini dilarang oleh Allah, misalnya Nabi nggak mau ada orang yang berbeda keyakinan, beragama Yahudi atau Nasrani ada di rumah beliau. Kalau membantu berarti kan ada di rumahnya. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keperluan Nabi. Kata Anas mengatakan yakhdumu berkhidmah, membantu, berarti bukan hanya sekali dua kali. Kalaulah sekali waktu bawain sendal Nabi atau menyiapkan sesuatu buat Nabi, nah Anas nggak akan mengatakan yakhdumu. Yusa'id, dia menolong. Sa'ada yusa'id itu sekali waktu memberikan bantuan, menolong Nabi. Tapi Anas mengatakan yakhdumu. Berarti anak ini memang dia sering dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat sejarah, kita akan menemukan lebih dari 10 orang yang memberikan pelayanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat, belum ini yang anak Yahudi ini, dari sahabat. Ada Anas bin Malik, kemudian ada Bilal bin Rabah, ya. Kemudian Utbah bin Rabi'ah. Lebih dari 10 orang yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ada ini dari anak Yahudi. Suatu hari fa marida, anak ini sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi datang ke rumahnya. Nabi datang ke rumah orang Yahudi di zaman itu. Ya, tentu kita membaca konteksnya zaman itu. Siapa Nabi, bagaimana pengaruhnya, kemudian apa pengaruh orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat Nabi. Jadi kita juga harus memperhatikan konteksnya, tidak nanti memaknai secara umum. Nabi datang ke rumah orang Yahudi ini untuk menjenguk anak tersebut. Orang tuanya masih beragama Yahudi. Fatahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Nabi menjenguknya. Faqa'ada 'inda ra'sihi. Nabi duduk dekat dengan kepalanya. Dekat kepala anak ini. Faqala, Nabi kemudian berucap kepada anak ini, aslim. Coba masuk Islam. Didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aslim. Saya tuntun kamu masuk Islam. Baca syahadat. Didengar oleh orang tuanya. Orang tuanya Yahudi. Fa nazara ila abihi. Kemudian anak ini nengok ke ayahnya. Tengok dia. Wa huwa inda ra'sihi, dan ayahnya ada di samping anak tersebut. Nabi di dekat anak ini, kemudian ada ayahnya. Nabi bilang, aslim, masuk Islam. Saya tuntun kamu baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Momentum-momentum genting nih, nanti kita lihat kisahnya. Nabi mendakwahi anak tersebut.
Faqala lahu, kemudian ayahnya berucap terhadap anak ini, ati Abul Qasim. Ikuti apa yang diinginkan, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ayahnya yang memeluk agama Yahudi ini mengatakan kepada anaknya, ikuti apa yang diperintahkan. Ati arti taati. Ati Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah Rasulullah SAW. Kunyahnya Abul Qasim. Nabi mendakwahi dan orang Yahudi ini tidak marah kepada Nabi. Berarti situasi saat itu Nabi pra-kondisi sebelum Nabi menyampaikan itu dan menjenguknya, Nabi sudah tahu nuansa di rumah itu, kemudian siapa orang tuanya, dan tidak akan menimbulkan kegaduhan. Ada tentu Nabi itu hikmahnya Nabi, dan beliau adalah memang diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rasul membawa rahmat, dan siapapun didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu karena Nabi sudah lama bermuamalah dengan anak ini dan keluarganya, sehingga nuansa keluarga itu, keadaannya, sikap orang tuanya kalau Nabi mendakwahi anak itu saat itu langsung aja ayo masuk Islam, Nabi sudah memprediksi, sudah tahu bahwa tidak akan menimbulkan kekacauan, kegaduhan, kemarahan orang tuanya. Gitu. Ati Abul Qasim, ikuti apa yang diperintahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, kemudian anak ini masuk Islam, dituntun oleh Nabi membaca kalimat syahadat. Tentu ikrar, berpindahnya keyakinan seseorang dari luar Islam masuk ke agama Islam tentu dengan ikrar. Ya. Al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb. Ya. Harus ada ikrar dengan lisan dan dibenarkan oleh hati. Wal amal bil jawari, kemudian dibuktikan dengan anggota tubuh. Dan anak ini berikrar. Fa aslama, kemudian anak ini masuk Islam. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Nabi pulang. Beliau sebatas menjenguk kemudian mendakwahinya, mengajak masuk Islam. Ketika Nabi pulang, wa huwa yaqul, dan Nabi berucap. Didengar oleh Anas, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari siksa api neraka. Dalam riwayat yang lain, wa huwa minna wa nahnu minhu. Dalam riwayat lain, Nabi hatta sami'a sa'iha. Setelah Nabi keluar, Nabi mendengar ada tangisan di rumah itu. Nabi keluar dan Nabi dengar ada tangisan di rumah itu. Annal gulam qad qubida, bahwa anak itu meninggal. Setelah Nabi tuntun dia masuk Islam, setelah itu Nabi keluar, didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada teriakan di rumah itu, ada tangisan, menunjukkan bahwa anak itu meninggal dunia. Wa qala Nabi, dan Nabi berkata, huwa minna, anak itu golongan kami. Masuk Islam. Fahuwa minna, termasuk dari golongan kami, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang muslim. Wa nahnu minhu, dan kami bagian darinya. Satu kesatuan. Orang muslim itu seperti satu tubuh. Wa nahnu minna, kami golongan dia. Sallu ala sahibikum, kata Nabi, salatkan anak itu. Sallu ala sahibikum laisa lahum wa innama huwa lana. Orang tuanya enggak berhak terhadap anak itu. Nah, ini kan sering terjadi nih. Kata Nabi SAW, perjuangkan, salatkan anak itu, laisa lahum, keluarganya tidak berhak terhadap anak itu, karena dia masuk Islam. Wa innama huwa lana, anak itu adalah hak kita. Salatkan dia. Sallu ala sahibikum, salatkan dia. Nabi menginstruksikan.
Berarti ini ada isyarat ya. Kalau ada orang yang kita sudah ketahui, kita sudah ketahui bahwa orang tersebut sudah masuk Islam, tapi selama ini dia menyembunyikan keislamannya. Dan ini sering terjadi, Pak. Ada orang yang masuk Islam, tapi tidak ingin diketahui oleh keluarganya. Sebagian temannya yang Islam tahu bahwa dia sudah masuk Islam. Maka yang tahu harus memperjuangkannya. Sebagaimana Nabi mengatakan, huwa minna, laisa lahum, orang tuanya tidak berhak atas anak itu. Perjuangkan. Makanya kemudian kiranya kalau ada sahabat teman yang semisal seperti apa yang saya sebutkan tadi, kalaulah dia takut untuk menyatakan keislamannya terhadap keluarganya disebabkan karena beberapa hal, maka minta dia agar punya bukti. Bukti bahwa dia sudah masuk Islam. Nanti temannya atau dia yang menyimpan bukti itu. Kemudian alhamdulillah masjid-masjid itu menyediakan sertifikat mu'allaf, orang yang masuk Islam. Itu sebagai bukti itu. Menguatkan bahwa si fulan sudah masuk Islam, tapi dia tidak menyampaikan terhadap keluarganya. Mungkin karena khawatir, takut, diusir, intimidasi, disakiti, dan seterusnya. Karena permasalahan orang beda-beda. Dan keberanian orang beda-beda. Ada yang berani, apapun resikonya, dihadapi. Risiko di keluarganya, teman-temannya, tempat kerjanya, ya nggak masalah. Yang penting masuk Islam. Tapi ada sebagian orang-orang yang masuk Islam tidak berani mengambil risiko itu. Karena banyak kasus yang terjadi seperti itu. Maka perlu ada bukti. Di zaman Nabi nggak ada sertifikat itu, iya. Karena Nabi kalau sudah mengatakan dia adalah bagian dari kami, dan kami bagian dari dia, siapa yang berani menghalangi? Beliau adalah seorang pemimpin di Madinah. Tapi kalau hari ini kita butuh itu. Ya. Dalam jual beli ada akad. Maka ketika seorang muslim berakad dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dari luar Islam masuk Islam, itu akadnya dengan Allah, maka sejatinya ada bukti-bukti itu untuk menguatkan. Dalam fikih ada hukum syaddun lidzari'ah, mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan. Bagaimana kalau dia sudah masuk Islam, kemudian proses pemakamannya tidak sesuai dengan syariat Islam, gitu. Dan Nabi katakan tadi, silahkan salatkan anak tersebut, karena dia sudah masuk Islam, dia golongan kami, bukan hak keluarganya untuk memakamkannya sebagaimana proses syariat Yahudi. Jadi dalam riwayat yang lain Nabi SAW ketika keluar dari rumah tersebut, setelah menjenguknya, beliau mendengar ada as-saihah, tangisan, annal gulama qad qubida, bahwa anak tersebut telah meninggal dunia. Jadi ada beberapa faidah jamaah sekalian yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama disebutkan dalam kitab Syarah Al-Adabul Mufrad bahwa jawazu iyadatil musyrik idza rajahat maslahatu wa lam yukhsha mafsadatun. Jawaz, diperbolehkan. Karena ini dalam bab muamalah, bergaul. Iyadatul musyrik, menjenguk orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Musyrik. Musyrik itu ya kata umum bagi pemeluk agama selain agama Islam. Ya, musyrik, orang yang menyekutukan Allah, apakah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan sebagainya. Karena Umar mengatakan al-kufru ala millatin wahidah. Kekufuran, kemusyrikan itu sebenarnya satu keyakinan, yaitu beda keyakinan dengan
Islam. Musyrik. Boleh menjenguk orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Menjenguk orang musyrik. Idza tarajjahatil maslahatu. Apabila dugaan kita kuat bahwa datangnya kita menjenguk orang yang musyrik ada maslahatnya. Jadi kalau maslahatnya ya, kita dapatkan dan besar kemungkinan dan dugaan kita bahwa ada maslahatnya, maka silakan jenguk. Walam yukhsha mafsadatun, dan tidak menimbulkan kerusakan atau mudarat, baik dalam akidah ataupun dalam iffah. Iffah itu kemuliaan, harga diri. Ya. Kalau dia sahabat ya, sahabat, teman baik, selama ini dalam muamalah sehari-hari ya kita saling tolong menolong, saling bantu membantu. Layaknya ya bergaul biasa dalam bab muamalah, bukan dalam ibadah ataupun dalam akidah. Maka kalau kita menjenguk silakan. Apalagi kemudian kita berharap kepada Allah lewat muamalah kita yang baik, semoga suatu hari di kemudian hari teman kita itu melihat keindahan akhlak Islam. Berbeda keyakinan, tapi tetap kita menjaga hubungan baik sebagai hamba Allah. Hamba Allah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, dia belum beriman. Sehingga kita datang jenguk. Boleh mendoakan? Boleh. Doa untuk orang sakit siapapun bersifat umum. Allahumma shfi, ya Allah sembuhkan. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi. La shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Doakan. Boleh kita selipkan doa hidayah? Boleh. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu ada pada akidah kita. Dan ini teman kita baik banget nih. Beda keyakinan tapi baik dalam bermuamalah. Tentu kita berharap teman yang baik ini nanti dia selamat. Sebagaimana Nabi SAW. Kasihan terhadap gulam tersebut. Sehingga dia dakwahi dia. Masuk Islam, alhamdulillah, anak yang selama ini berkhidmah kepada saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anqadhahu minan nar. Jadi kalau seandainya coba kita mendiagnosa suasana hati Nabi saat itu ketika dia mengatakan alhamdulillah. Bayangkan anak ya kalau dibandingkan kontribusi kebaikan anak ini dibandingkan dengan paman Nabi kan jauh. Paman Nabi siapa yang sampai beliau dakwahi di akhir-akhir hayat pamannya? Abu Talib. Hai pamanku, masuk Islam, baca kalimat syahadat, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku akan jadikan ucapanmu itu sebagai pembela untukmu nanti di akhirat. Hai paman, ucapkan itu. Karena Nabi tahu bagaimana kontribusi Abu Talib ini dalam dakwah Nabi, pembelaannya, pengorbanannya, perlindungannya. Anak ini kemudian tidak oleh Nabi masuk Islam. Nabi ingat pamannya. Alhamdulillah Allah selamatkan anak ini dari azab neraka. Paman beliau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi memang hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tugas Rasul yang menyampaikan, mendakwahi. Begitu juga kemudian kita ketika menjenguk sahabat, karib kerabat yang mungkin ada yang masih atau ada yang keluar dari agama Islam, na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah berhenti berusaha untuk mendakwahi. Dan ada keutamaan-keutamaan. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa ada orang tua yang di dalam surah Al-Ahqaf itu ayat 17. Orang tua yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya
kekeh dengan agama kemusyrikan, dan orang tuanya wahuma yastaghitsani, dan keduanya terus minta sama Allah, dahwai anaknya. Wahuma yastaghitsanillah wailaka amin. Ada dua orang tua ya, yang terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah untuk anaknya. Istighatsah, minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya. Wailaka, celaka engkau anakku. Amin, berimanlah kepada Allah. Beriman kepada Rabbul Alamin. Inna wa'dallahi haq, sungguhnya janji Allah itu benar. Fayaqul, anak itu mengatakan, ma hadza illa asatirul awwalin. Apa yang kau ceritakan tentang hari kebangkitan, balasan di neraka, itu hanya dongeng belaka. Di dalam surat ini Allah ada ceritakan bahwa ada anak yang ingkar kepada orang tuanya, diajak untuk memeluk agama Islam, agama tauhid, dia kekeh dengan kemusyrikannya. Tentu hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mengupayakan, kita tidak tahu siapa orang yang kemudian Allah berikan hidayah. Jadi jawazu iyadatil musyrik, boleh menjenguk orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Dalilnya mana? Ya, salah satu ini dalilnya, dalil bahwa boleh menjenguk orang yang beda keyakinan dengan kita. Dalilnya Nabi menjenguk gulam tadi. Dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi pernah menjenguk orang Yahudi yang sakit. Orang ini yang selalu meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berangkat ke masjid, kemudian diludahi oleh laki-laki. Nabi datang jenguk dia, boleh. Namun bila kuat dugaan kita ada maslahatnya, ya, kita dapat menyampaikan kebenaran, menyampaikan hidayah, mempengaruhi ya, dalam kebaikan, bukan kita yang dipengaruhi. Ya. Yang kedua, ahammiyatu da'watil musyrik ilal Islam. Pentingnya mendakwahi orang-orang di luar Islam, orang-orang musyrik, untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi setiap kita sejatinya harus ada semangat dakwah tadi. Saya yakin bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ya, mungkin kita punya teman di kantor, tempat bekerja, atau di lingkungan. Ya, hendaknya ya, ada semangat tadi dakwah. Mungkin tidak langsung mengatakan seperti bagaimana Nabi mengatakan aslim, tapi lewat akhlak. Akhlak kita bergaul sehari-hari, niat kita itu adalah memperlihatkan bagaimana akhlak Islam. Harapannya suatu saat dia tertarik dengan Islam. Berniat seperti itu udah dia anggap dakwah, ya. Dan tentu mendapatkan keutamaan dakwah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Fussilat ayat 33 keutamaan daripada dakwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, adakah orang yang paling baik ucapannya dibandingkan dengan orang yang menyeru kepada agama Allah? Tidak ada kalimat yang terbaik yang keluar dari lisan seorang hamba melebihi kalimat dakwah, mengajak orang lain untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, dan itu tugas para nabi dan para rasul. Apabila kemudian tugas itu juga diambil, ya, dilaksanakan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Nabi juga perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ketika Nabi perintahkan Ali untuk datang ke Khaybar, ke perkampungan orang Yahudi, tahu tuh?
perang Khaybar. Jadi perang Khaybar itu perang melawan orang Yahudi Madinah. Tapi sebelum peperangan itu, Nabi sudah berwasiat berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini sababul wurud, sebab Nabi mengucapkan kalimat dakwah kepada Ali bin Abi Thalib agar mendakwahi orang-orang Yahudi Khaybar. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umarin ni'am." Demi Allah wahai Ali, kalau ada orang masuk Islam karena sebab engkau satu saja, lebih baik dibandingkan dengan engkau mendapatkan unta merah. Ya. Ada Pak unta merah? Yang pernah haji umrah pernah ketemu unta merah? Yang pernah naik unta di Arafah itu? Nggak ada kayaknya unta merah. Coba nggak ada. Ya. Ini kinayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa besar pahala yang didapatkan. Sulit mendapatkan unta merah. Sampai sulitnya yang mustahil kalau ya, ada lahir dengan warna merah. Sesuatu yang sulit untuk didapatkan biasanya nilainya besar. Ya. Barang pun semakin sulit didapatkan, semakin sukar, prosesnya makin nilainya makin tinggi. Gitu. Kata Nabi, satu orang masuk Islam lewat tanganmu, hai Ali, itu lebih baik daripada kau dapatkan unta merah. Itu pesan Nabi ketika Ali akan membawa pasukan ke perkampungan Yahudi Khaybar. Ya, Khaybar ya Yahud jaisu Muhammad saufa ya'ud. Wahai orang Yahudi, ingat bagaimana peristiwa Khaybar. Ya. Orang-orang Yahudi Khaybar merasa yakin dengan kekuatannya, ya, dan bentengnya yang kokoh. Ya, tapi kemudian runtuh itu benteng Khaybar. Bayangkan saat Nabi mengirim pasukan untuk perang loh, diingatkan untuk dakwah. Situasi perang diingatkan untuk dakwah. Jangan lupa, ya dakwahi dulu. Ajak untuk masuk Islam. Karena kalau masuk Islam berarti aman harta mereka, aman nyawa mereka, ya, aman keluarga mereka. Abdullah bin Mas'ud itu dakwahnya sebelum peperangan itu diperintahkan oleh Abu Ubaidah azan. Ya, dikumandangkan Allah Akbar Allah. Kalau ada yang kemudian menyahut azan itu berarti dia masuk Islam. Allah Akbar Allahu Akbar, dia azan. Udah ada nyahut, berarti udah masuk Islam. Tidak jadi digempur. Dia diserbu, diserang. Jadi pentingnya dakwah, ya. Berdakwah dengan hal, dengan sikap, dengan akhlak, dengan ilmu, sesuai dengan kemampuan kita. Yang memiliki ilmu dakwah dengan ilmu, ya, dengan sikap, dengan akhlak. Bahkan Umar mengatakan al-akhlaqu anfadzu, itu lebih berpengaruh dibandingkan dengan al-qaul, ucapan. Ada orang yang berbicara dengan dalil tapi dilihat akhlaknya enggak bagus, orang juga cuma ngomong doang. Ada orang yang tidak bicara tentang dalil tapi akhlaknya subhanallah. Orang kemudian mendapatkan tadi nilai-nilai Islam itu lewat akhlak dan sikap. Yang ketiga, faedah daripada hadis ini, masyru'iyatud da'wati ila Allah fi kulli munasabatin minal munasabat kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanfaatkan setiap momentum, setiap waktu yang berharga yang memungkinkan kita untuk menyampaikan ajaran Islam. Itu. Jadi Allah hadirkan mungkin dalam hidup kita ini momentum-momentum yang kita berkesempatan untuk menyampaikan dakwah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk anak tersebut, ya, ketika dia sakit, jadi momentum itu momentum menjenguk, kemudian dia berdakwah.
Kalau atasan, kemudian dia punya bawahan, pimpinan, kemudian dia ada orang yang dia pimpin, nah ini momentum, kesempatan. Kalau dalam urusan pekerjaan, siap Pak, gitu kan? Siap laksanakan. Tugas ini siap laksanakan. Nah, coba itu dakwah. Dakwahi. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kesempatan tadi lewat menjenguk untuk mendakwahi anak Yahudi tersebut. Kedua orang tuanya tidak disebutkan apakah dia masuk Islam, Allahu a'lam, tidak disebutkan. Masyru'iyah. Jadi dianjurkan, masyru' itu dianjurkan untuk mengambil kesempatan-kesempatan terbaik untuk dakwah ilallah ta'ala. Yang keempat, jawazu istikhdamil musyrikin sawa'un akana fil khidmah al-manziliyah am kana fit tijarat aw nahwi dhalik minal khidmat allati yahtaju ilaiha al-muslim la haraja alaih. Boleh memiliki pembantu orang yang berbeda keyakinan. Jadi ulama ini mengatakan faedah dari hadis ini jawazu istikhdamil musyrikin sawa'un kana fil khidmah. Boleh ya memiliki pembantu dari orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Tapi ingat konteks di situ ya. Ya, konteks di zaman itu Nabi mengucapkannya, kemudian menerima anak ini sebagai khadim Nabi, sebagai pelayan dan pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Boleh memiliki pembantu dari kalangan kaum musyrikin yang berbeda keyakinan dengan kita. Sawa'un kana fil khidmati al-manziliyah, baik dalam pembantu rumah tangga, manziliyah itu rumah tangga. Berarti boleh kita punya tukang kebun yang beda keyakinan dengan kita. Dia musyrik. Dia Nasrani, datang, Pak saya minta pekerjaan. Ya, kita punya kantor, kita punya tempat tinggal. Tiba-tiba ada yang datang dari golongan kaum musyrikin. Bolehkah kita jadikan dia sebagai pembantu di rumah? Atau sebagai sopir? Atau tukang kebun? Bersih-bersih rumah dan seterusnya? Boleh. Atau sebagai sopir, Pak? Masya Allah. Mas, nanti di depan kita berhenti ya, ada masjid saya mau sholat. Sholat. Subhanallah, kita tepat waktu sholatnya, berdoa kepada Allah. Baik sama sopir. Lama-lama bagus juga nih agama Islam. Ya. Bos saya orang Islam, nggak pernah ninggalin sholat, tepat waktu, baik dan seterusnya. Dia sebut tuh kebaikan-kebaikan kita. Masya Allah. Satu hari, ya mungkin nanti dia bandingkan dengan pemeluk agama yang dia yakini. Yang ini begini ya. Hanya berarti agama yang benar itu agama bos saya. Lama-lama dia masuk Islam. Pak, gimana caranya masuk Islam, Pak? Pak, ada buku Islam nggak? Saya mau baca. Banyak kasus begitu, Pak. Ya. Jadi mengambil kesempatan-kesempatan itu. Ya. Disebut para ulama bahwa istiglal munasabat. Ya. Jadi boleh jamaah sekalian Allah muliakan kita memiliki pembantu. Baik dalam urusan rumah tangga gitu ya. Atau hal-hal yang lain. Au fit tijarat. Pelayan di toko. Boleh. Orang yang berbeda keyakinan kita pekerjakan di tempat kita. Apakah sebagai pelayan toko, ya, menjaga warung kita dan seterusnya. Diperbolehkan. Hukumnya asal hukumnya boleh. Au nahwi dzalik, atau semisalnya dalam hal-hal lain minal khidmat allati yahtaju ilaiha al-muslim, yang memang kita butuhkan. Jangan sampai kemudian kalau pelayan itu yang beda keyakinan, orang Nasrani, nah jujur ya. Tapi itu yang anak itu dia muslim tapi nggak jujur, dan sampai begitu.
Kadang-kadang kejujuran ini adalah karakter, Pak. Ya. Orangnya jujur tapi agamanya Nasrani. Ada pekerja muslim tapi nggak jujur. Bukan Islamnya, bukan agama yang salah, orangnya. Ya. Ghaira annahu idza wajada al-ajir al-muslima fahuwa aula bil khidmah. Hanya saja dijelaskan dalam syarah kitab ini, bila mana engkau mendapati orang Islam, tentu mempekerjakan mereka, ya, menggunakan jasa mereka itu lebih utama. Ini kan bicara masalah al-jawaz am la yajuz, boleh atau tidaknya. Boleh atau tidak? Maka jawabnya boleh. Kecuali bila mana ada orang Islam, maka hendaknya lebih mengutamakan jasa orang Islam. Ya. Pelayan, pembantu, dan seterusnya, utamakan yang muslim. Ya. Li amanatihi wa diyanatihi, karena amanahnya. Ya, tentu Islam itu mengajarkan amanah. Maka kita berharap bahwa kalau dia muslim, dia mengajarkan, dia melaksanakan daripada nilai-nilai ajaran Islam. Amanah wa diyanatihi, dan melaksanakan ajaran agama Islam. Gitu, Pak. Sekarang kalau kita berikan bonus, Pak. Kita punya pelayan, kita punya pekerja yang non-Islam. Terus setiap setahun sekali ada bonus tunjangan hari raya. Dia dapat kan, Pak? Ya, dapat nggak? Dapat. Ya. Kita kasih dia bonus, kasih dia hadiah, ya, tunjangan-tunjangan yang lain, atau kebaikan-kebaikan kita yang lain, traktir makan, kasih dan itu. Ya. Kalau orang Islam, subhanallah, nanti yang dia dapatkan itu dia berikan buat anaknya, untuk ibadahnya. Bapak berikan baju, belikan sepatu, belikan sendal, dia gunakan untuk ibadah. Bapak berikan sarung, dia gunakan untuk ibadah. Tapi kalau yang non-muslim, dia gunakan untuk apa? Bukan untuk ibadah. Maka maslahat ini yang kita lihat. Lebih utama kita berikan orang yang beragama Islam. Uang yang dia dapatkan dari kita, dia berikan nafkahi untuk keluarganya. Anaknya sekolah, biaya sekolah anaknya. Apalagi anaknya sekolah di tempat agama, menghafal Al-Quran, belajar ilmu syariah. Alhamdulillah, bulan ini dapat bonus dari bos. Alhamdulillah bisa belikan anak, ya, di pondok. Belikan apa? Belikan baju baru, berikan kebutuhan-kebutuhan sekolahnya. Anaknya minta, Pak, kalau ada ini, ya ntar ya, nanti. Semoga ada rezeki. Pas dapat dari kita, alhamdulillah. Dia nyebut apa, Pak? Alhamdulillah. Kira-kira ketika dia menyebut alhamdulillah, kita dapat pahala atau tidak, Pak? Hah? Dapatlah. Orang lain yang nyebut, kita dapat pahala. Tapi kalau orang Nasrani, dia nyebut. Tapi banyak juga, Pak. Alhamdulillah. Pasti juga Pak nyebut alhamdulillah. Tapi beda keyakinan. Betul nggak? Pernah nggak ada begitu, Pak? Terima kasih, Pak, ya. Iya, saya pernah naik Grab gitu ya. Sekian bayarnya, ngobrol-ngobrol. Dia bukan Islam. Saya kasih tambahan, Pak. Dicerita, contoh ya. Maksud terima kasih, Pak. Alhamdulillah, Pak. Dia bukan alhamdulillah. Yang dia puji adalah Rabb saya. Dia baca kalimat dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia nyebut. Ya. Dapat pahala nggak saya ya? Dari alhamdulillahnya? Enggak. Hanya dapat pahala yang membantu, menolong. Tapi kalimat alhamdulillah itu harus dengan keyakinan, dengan akidah. Dia belum masuk Islam. Saya dapat pahala, ya menolong, senang, dia senang, menolong. Tapi dari pahala alhamdulillah nggak dapat. Karena ucapan itu keluar bukan atas dasar keimanan. Tapi kalau pelayan kita, pembantu kita, pekerja kita, muslim,
kita kasih dan mengatakan alhamdulillah, kita dapat pahala, Pak. Ya. Ada yang berani menimbang pahala alhamdulillah. Apakah lebih berat dunia ini dibandingkan dengan alhamdulillah? Dunia seisi-isanya nggak bisa mengalahkan nilai alhamdulillah, Pak. Subhanallah. Nah, dari sisi inilah kemudian ya, kita lebih mengutamakan orang yang tentu satu keyakinan dengan kita. Kita punya rumah, kemudian ada yang bersih-bersih, mungkin ada yang bersih-bersih, ada yang jadi membantu kita, sopir kita dan seterusnya. Jadi utamakan orang yang Islam. Jadi di antara faedahnya itu boleh. Secara hukum asalnya boleh. Tapi ketika kita melihat skala prioritas, siapa yang kita prioritaskan? Ya, prioritaskanlah orang-orang yang satu keyakinan dengan kita. Sama, Bapak sedang rekrut pekerja di kantor. Ya. Lamaran tuh banyak tuh. Pada numpuk tuh. Dilihat. Bapak lihat apa dulu? Lihat itu. Latar belakangnya. Lulusannya mana? Kemudian pengalaman kerjanya atau agamanya? Ayo. Hah? Bapak lihat apa dulu, Pak? CV-nya lihat. Mohon maaf, Pak. Bapak langsung lihat CV-nya itu apa? Pengalaman kerjanya. Ya. Kemudian ini lulusan universitas mana? Atau langsung status agamanya? Ya kan nanti diserai kakak KTP kan? Betul nggak? Ya kalau kemudian kita menemukan bahwa ini pengalamannya bagus, sudah pengalaman kerja sekian tahun, sama ini juga pengalamannya juga bagus. Ya. Tapi ini Kristen nih. Ya. Ini orang, mohon maaf, kita menyebut agama, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Ini Islam. Bapak lebih utamakan mana? Ya. Skala prioritas dalam agama, utamakan Islam. Ya. Karena nanti ada keberkahan langit di situ yang tidak masuk dalam hitung-hitungan kita, Pak. Ya. Ada keberkahan itu. Kalau kita bantu mereka, dia berdoa kepada Allah. Dalam sholat-sholatnya dia berdoa. Ketika kita berikan bantuan, dia senang, dia bahagia, dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Itu keberkahan, Pak. Keberkahan buat kita. Di waktu-waktu sholat, ibadah, dia ibadah. Stop bekerja, stop. Yang lainnya sholat, karena dia muslim. Kalau dia bukan muslim, dia nggak sholat. Ya, paling ke tempat makan, ke resto, makan, ngobrol-ngobrol, udah selesai. Sedangkan pekerja kita muslim, dia sholat, dia berdoa. Jangan-jangan di doanya itu adalah, ya Allah semoga dapat bonus bulan ini. Ya tentu dia akan bonus kalau kantornya subhanallah. Ya. Keuntungannya di bulan itu bagus, dapat bonus. Berarti secara tidak langsung dia semoga dapat bonus. Sedang mendoakan bahwa kita dapat untung besar. Betul nggak, Pak? Nah, jadi kalau kita lihat skala prioritas, ya prioritaskan itu. Kemudian juga di sini dijelaskan, ya jawaz boleh menjenguk. Ya. Kalau bicara menjenguk, kalau menjenguk orang yang berbeda keyakinan boleh, maka ketika kita laki-laki, kemudian menjenguk orang yang berbeda jenis, perempuan, boleh atau tidak? Diperbolehkan dengan syarat-syarat. Ya. Nabi pernah menjenguk seorang sahabiah. Ya. Nabi pernah menjenguk Ummu Ala. Nabi jenguk. Ya. Tapi jangan bayangkan Nabi sendirian, kemudian Ummu Ala sendirian, enggak. Ini Nabi jenguk bersama Anas. Artinya boleh kita menjenguk. Mungkin kita pernah ada kawan, ya, teman kantor dulu dalam kehidupan sosial sehari-hari dia baik, kemudian dia sakit. Kita akan jenguk, ya, dengan adab-adab dalam Islam. Ya. Kemudian juga, apakah boleh perempuan menjenguk laki-laki? Hukum asalnya boleh dengan menjaga adab-adabnya, tidak terjadi fitnah. Ummul Mukminin Aisyah pernah menjenguk Bilal bin Rabah. Ya. Jadi bukan sendirian datang jengukin Bilal, enggak, ditemani. Dia datang mendoakan.
Karena Aisyah Ummul Mukminin tahu bagaimana kedudukan Bilal di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal, kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Ummul Mukminin selaku istri Nabi tentu harus memberikan perhatian juga terhadap orang-orang yang punya jasa terhadap suaminya. Betul nggak? Ya, Islam tuh luas gitu ya. Luas. Jangan terlalu membatasi. Tapi itu tentunya dengan menjaga tadi adab-adab dan masalah tidak terjadi mafsadah. Aisyah istri Rasulullah SAW, Bilal adalah orang yang punya jasa terhadap Nabi. Maka dia tahu bagaimana jasa Bilal. Dia datang. Saya istrinya Rasulullah SAW. Saya istri bos. Karyawan saya banyak. Ini karyawan ada yang sakit gitu ya. Bukannya suaminya, tapi dia sebagai istri bos datang ya jenguk karyawannya. Karena melihat bahwa oh ini karyawan ini subhanallah kontribusinya ya loyalitasnya terhadap perusahaan dan seterusnya subhanallah dia datang. Boleh. Ya, boleh menjenguk. Tapi dengan tadi catatan adab-adabnya. Tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kerusakan. Allah alam bisawab, jamaah sekalian Allah muliakan. Jadi ini satu hadis yang kita bahas. Kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk anak Yahudi dan mendakwahinya sehingga masuk Islam. Kita berikan kesempatan ke jamaah untuk bertanya bila mana ada yang ingin ditanyakan. Tafadhal. Bismillah. Waalaikumsalam. Ya. 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 Nah. Ya. 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 Baik. Ya. Baik. Barakallah. Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa konteks saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi, seorang Rasul ya, maka siapapun didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu menjadi contoh bagi umatnya karena setiap perbuatan, perilaku, ucapan Nabi itu menjadi sunnah dan menimbulkan konsekuensi hukum. Ya hukumnya tadi boleh. Gitu. Di era kita hari ini bukan kemudian tertutup itu dakwah, Pak. Ya. Tetap kita mendakwahi kira-kira bila mana ada orang-orang yang semisal dengan kasus ini. Berbeda keyakinan dengan kita. Berbeda akidah. Selama ini kita udah berteman, bergaul bertahun-tahun, bahkan dari semenjak SMA, kuliah, dia berteman, berkawan, tapi sekalipun nggak pernah mendakwahi temannya. Artinya sampaikanlah ajaran Islam itu. Siapa tahu, ya selama ini mungkin dia menanti-nanti, ya kita menyampaikan kebenaran Islam. Sampaikan. Ya. Oh ini teman saya dari semenjak SMA Ustaz, SMA kuliah bareng sampai kerja bareng, tapi beda keyakinan. Pernahkah dia dakwahi? Ya. Dia lupa kemuliaan dakwah. Ya, kewajiban dakwah, kewajiban. Siapa yang mentakdirkan kita berkawan, bersahabat semenjak SMA, kuliah sampai kerja? Allah yang mentakdirkan. Berarti ada rahasia di situ yang tersembunyi, kau dakwahilah dia. Tapi kita nggak pernah mendakwahi. Gitu loh, Pak. Ya, kemudian ya dakwah secara umum adalah ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah manusia dalam keburukan. Manusia ini ya kalau di luar akidah kita dakwahi masuk Islam, kalau sesama muslim mengajak kepada al-ma'ruf, mengikuti sunnah Nabi sallallahu
alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan penuh bijaksana, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, wajadilhum billati hi ahsan. Kalau kiranya dia menggunakan dalil, maka bantah juga dengan argumentasi di atas dalil. Ada dalilnya, ya. Wajadilhum billati hi ahsan. Ya. Setelah itu, ya, kewajiban kita tuntas, selesai. Karena memang ya tugas kita adalah balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian dia menerima atau tidak, mendapat hidayah atau tidak, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai perkara-perkara yang, mohon maaf, perkara yang khilafiyah diperdebatkan dalam literatur Islam, dalam kitab-kitab yang kita dapatkan, kemudian memperuncing, ya, ketidakharmonisan. Berapa banyak yang kemudian terjadi pertikaian, perpecahan dalam masalah furu'iyah, ya. Tentu kewajiban untuk saling mendakwahi tetap melekat pada diri kita. Kalau kita melihat kebidahan-kebidahan, ya sampaikan. Ini loh ya sudah tuntunan Nabi, ini sunnahnya begini, ajaran salaf itu begini. Setelah kita sampaikan kemudian dia menolak, selesai tugas kita. Ya. Tapi jangan jadikan itu sebagai api yang menyebabkan timbul pertikaian, perpecahan, gitu ya. Jadi dakwahnya itu sudah diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim, ya, dengan kelemah lembutan, dengan penuh bijaksana. Wajadilhum itu, ya, buktikan dengan dalil. Dalilnya mana? Kalau kemudian sudah sampaikan dalilnya dan dia juga mengemukakan dalil, ternyata dalilnya itu, dalilnya bersifat bukan tadad, kontradiktif, tapi bervariatif. Artinya bahwa Nabi pernah lakukan ini, Nabi sekali waktu tidak lakukan. Maka disitulah kemudian insyarahus sadar kita menerima perbedaan. Tapi kalau dalam perkara yang memang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian kita melihat itu kebenaran, ya sejatinya kita menerima kebenaran itu. Bila mana yang bersangkutan tidak menerima kebenaran, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bis-shawab. Baik, cukup. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.